Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 8, teksnya ayat 1 sampai 11. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 9. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Paragraf yang kedua ayat 10 sampai 11. Yesus berkata kepada perempuan yang kedapatan berzina, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kesimpulannya, pada saat Yesus berada di Bait Allah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Menurut hukum Taurat dari Musa, perempuan itu dihukum mati dengan dilempari batu. Mereka bertanya kepada Yesus, "Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Namun Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ia berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jadi semua orang pergi dari sana, seorang demi seorang. Akhirnya Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus tetap berdoa selama malam di Bukit Zaitun. Kedua, Yesus menulis apa-apa dengan jarinya di tanah ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mencobai Yesus dengan persoalan seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan ia berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yesus tahu semua orangnya berdosa. Dan pada waktu Yesus menulis di tanah, memang Yesus kira-kiranya itu menulisnya nama-nama mereka atau itu perbuatan-perbuatan salah mereka, supaya mereka hatinya susah dan tidak bisa melemparkan batunya. Tetapi itu pun memberi kesempatan kepada mereka tidak lagi berbuat dosa. Ketiga, Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berzina dengan berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ajaran tentang manusianya. Pertama, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka mencobai Yesus dengan hukum Taurat dari Musa yang membunuh perempuan berzina dengan dilempari batunya. Tetapi mereka semua pergi dari sana. Setelah Yesus berkata itu, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia melemparkan batu kepada perempuan itu." Itu mereka mengaku bahwa aku pun juga berdosa. Kedua, seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina datang kepada Yesus karena perbuatan salahnya sendiri, tetapi dia tidak dihukum dan dapat kesempatan untuk membaharui kehidupannya. Itunya anugerah Tuhan. Siapa saja berbuat dosa, tetapi Yesus Kristus ingin memberikan kesempatan untuk bertobat dan dibaharuinya. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jangan mempersoalkan dan menghakimi siapapun dengan pandangan pribadi. Tetap ingat, Yesus tidak menghukum seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina pun. Kedua, sebelum mempersoalkan orang lain, lebih dulu usaha akan introspeksi diri. Apakah di dalam kita, di dalam sendiri, ada yang berbuat salah atau tidak?
pasti ada. Sehingga perlunya bertobat dan mengampuni orang lain pun juga. Ketiga, mengaku bahwa Yesus Kristus telah mengampuni segala dosa Anda dan segala dosa untuk semua orang yang menerimanya sebagai juru selamat, dan memberitahukan hal itu kepada mereka yang belum mengenal Yesus. Akhirnya PR praktik hari ini, jangan mempersoalkan atau menghakimi siapapun dengan pandangan dan pengalaman pribadi. Tetap introspeksi diri dulu sebelum mempersoalkan apapun. Apakah sungguh aku tidak berbuat demikian? Kemudian memberitakan Injil Yesus kepadanya, supaya dia sendiri juga memahami dan kembali kepada Yesus. Daripada menghukum, daripada menghakimi, daripada mempersoalkan, lebih dulunya kita harus bertobat dulu, memberitakan Injil. Inilah kehidupan dan tanggung jawab semua orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.